Baik teman-teman, kali ini saya mau memberikan paparan tentang langkah awal pada resusitasi neonatus. Jadi resusitasi neonatus itu merupakan suatu kemampuan menolong persalinan bayi dan ini harus dilakukan dengan pelatihan langsung. Jadi tidak bisa digantikan dengan hanya kuliah, apalagi cuma sepotong-sepotong. Nah, saya ingin merefresh teman-teman mengenai langkah awal ya. Eh, Langkah awal pada resusitasi neonatus merupakan tindakan yang sangat penting dan dapat menyelamatkan sebagian besar bayi yang tidak bugar kalau langkah awalnya benar. Ya, kita mengingat kembali prinsip first golden minute, yaitu dalam waktu 1 menit, yaitu 60 detik kita bisa mengatasi asfiksia pada bayi. Jadi dalam waktu 60 detik itu bayi sudah mendapatkan nafas yang efektif ya. Dan jangan lupa first golden hour, yaitu dalam waktu 1 jam bayinya dalam keadaan stabil. Sebelum langkah awal, ada persiapan resusitasi yang akan dijelaskan pada video lain ya. Nah, langkah awal itu kita lakukan pada saat kita menerima bayi baru keluar nih dari rahim ya. Pertama yang kita nilai adalah bayinya ini bugar atau tidak bugar. Dengan melihat dari tangisan dan tonus otot. Jadi kalau bayinya teriak-teriak, wah nangisnya kuat, artinya airway-nya terbuka ya. Apalagi kalau tonusnya baik ya, dia sedikit fleksi. Nah, langkah awal terdiri dari 4, yaitu kita menghangatkan bayi, memposisikan dengan tujuan membuka jalan napas, mengeringkan dan sekaligus merangsang taktil, lalu memposisikan kembali. Nah, 4 langkah awal ini harus kita lakukan secara simultan dan tidak boleh ya terlalu lama. Nah, jadi langkah awal harus segera dilakukan 4-4-nya dan ini sebelum harus dilakukan dalam waktu secepat mungkin. Apa yang terjadi pada saat kita terima bayi, kita hangatkan, kita taruh di infant warmer ya. Kemudian kita posisikan dengan posisi menghidu. Kalau bayinya bugar, artinya jalan napasnya terbuka karena dia menangis. Kalau dia tidak menangis, dia bayinya keplek, kita bersihkan dulu jalan napasnya dengan melakukan suction ya. Suction tidak dilakukan rutin, hanya pada bayi yang tidak bugar. Kemudian kita sambil keringkan, ini juga untuk termoregulasi, dan sambil kita gosok ya, kita gosok tuh sambil mengeringkan dan merangsang taktil untuk merangsang adanya usaha napas. Setelah itu kita posisikan kembali dan kita nilai ya. Nah, ini saya mau kasih lihat contoh dari 4 urutan tersebut. Ini bayinya bugar, ceritanya tidak usah isap lendir. Yang pertama, taruh di infant warmer, hangatkan, taruh di infant warmer, bungkus dengan kain kering, posisikan, kemudian setelah diposisikan, dilap ya, sambil dikeringkan, digosok punggungnya. Nah, sambil kering, dirangsang taktil, kepalanya tadi juga diusap-usap supaya tidak basah ya. Nah, biasanya bayinya nangis nih yang tadinya biru, keplek. Nah, ya, kainnya harus diganti karena kain yang tadi bekas ngelap basah ya. Cairan ketuban, kemudian kemungkinan juga terpaparan darah. Lalu dilakukan penggantian kain, setelah itu diposisikan kembali. Nah, ini langkah awalnya selesai ya. Dan dinilai. Nah, nilai usaha napas, kemudian nilai kan ada sirkulasi ya. Penolong kan harusnya 3. Jadi dilakukan penilaian usaha napas dan denyut jantung. Nah, kalau bayinya tidak bugar, lahir keplek, biru, tidak menangis ya, kita pastikan jalan napasnya terbuka dengan menghisap lendir. Yaitu bagian kedua ya. Bagian pertama itu kan hangatkan ya untuk termoregulasi. Yang kedua kita buka airway-nya, kemudian dikeringkan sambil merangsang taktil, jadi termoregulasi dan juga untuk merangsang pernapasan. Normal. Nah, suction dulu. Nah, taruh infant warmer, kemudian di suction, bersihkan jalan nafas, ya, berarti kan sudah posisikan, kemudian dikeringkan sambil dirangsang taktil. Ya, kalau langsung dirangsang taktil, ternyata di mulutnya banyak sekali cairan, ya, misalnya darah ibu atau ketuban bercampur mekonium, maka bisa teraspirasi ke dalam paru-paru. Ya.
Jangan lupa pada saat setelah mengeringkan bayi diganti kainnya. Posisikan kembali dan dinilai ya. Yang dinilai adalah usaha napas dan sirkulasi dengan mendengarkan denyut jantung. Jadi denyut jantung dan usaha napas, denyut jantung dan usaha napas ya. Oke, apa kelirunya? Ya, yang pertama adalah pada saat langkah pertama dihangatkan, infant warmernya tidak menyala. Ya, di daerah terpencil mungkin menggunakan lampu ya, lampu untuk menghangatkan. Jadi lingkungannya tidak hangat atau kainnya yang untuk menolong kainnya dingin. Ya, jadi pada saat kita menolong kainnya dingin, itu malah menambah dia jadi hipotermi. Atau pada saat kain basahnya kita lap, kita lupa ganti, ya bayinya kedinginan. Atau bayi bugar sibuk di suction, padahal tidak perlu, bisa merangsang refleks vagal, ya, bisa depresi napas. Kemudian bisa juga trauma ya kalau dengan suction yang terlalu nafsu gitu suctionnya. Dan ingat, pada bayi di bawah 1.500 gram atau perkiraan usia gestasi kurang dari 32 minggu, jangan gosok-gosok seperti video tadi ya, langsung dimasukkan plastik, pakaikan topi, dan tidak perlu dilap-lap sampai kering ya, itu akan menambah waktu paparan dia terhadap udara luar dan akhirnya jadi hipotermi. Dan ketika bayinya tidak bugar, kita curiga mekonium aspirasi, ketubannya hijau kental, bayinya tidak bugar, jangan dirangsang. Ketika kita rangsang taktil, maka bayinya ada usaha napas, akhirnya masuklah ketuban bercampur mekonium tadi ke dalam paru-paru. Jadi ketika ada bayi tidak bugar, ketuban hijau kental, di langkah awal langsung disuction sampai bersih dengan suction yang besar. Apabila bisa melakukan intubasi laringoskop dalam kurang dari 30 detik, maka silakan penolong melakukan hisap lendir melalui laringoskop. Ya, jika tidak ahli, suctionlah sampai bersih dengan kateter besar. Lalu setelah itu baru dilakukan langkah awal, dirangsang. Apabila ada usaha napas, maka mulutnya sudah bersih, tidak ada risiko aspirasi. Setelah langkah awal, apa yang harus kita lakukan? Menilai usaha napas dan menilai denyut jantung. Ya. Kalau denyut jantungnya jelek, di bawah 100 di VTP, di bawah 60 dilakukan pompa jantung. Ya, untuk airway breathing akan ada 3 jalur, apakah dia perlu VTP, apakah dia perlu CPAP, atau dia hanya perlu untuk stabilisasi. Mungkin demikian untuk langkah awal, mari kita turunkan morbiditas dan mortalitas akibat asfiksia dengan resusitasi yang benar.